Jakarta shines with dreams so bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan semua, Bapak Ibu, kaula muda, Gen X, Gen Y, Gen Z, mungkin ada juga Gen Alpha yang anak-anak yang bisa ikut di forum kali ini. Selamat sore menjelang maghrib. Mewakili Pemprov DKI Jakarta khususnya Bapeda menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian kaula muda sekalian di Jakarta Visual Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Saya memperkenalkan, saya Rama Magrahana. Tadi mungkin MC sudah memperkenalkan saya juga izin bisa menjadi moderator pada sesi kali ini. Ya, pada sesi kali ini sebetulnya seperti tadi sudah disebutkan oleh MC adalah Sigmizing Cities Become Global How. Jadi kalau misalnya kita lihat asal kata apa sih Sigmizing gitu ya, mungkin beberapa Gen X, Y itu mungkin belum tahu ya, tapi katanya kayaknya Gen Z sudah tahu. Jadi kalau misalnya Sigma itu means individu yang mandiri, percaya diri, dan tidak terlalu peduli dengan norma sosial atau hierarki. Jadi mungkin beberapa menyebutnya sebagai alpha. Kalau zaman kita mungkin zaman saya maaf, Gen Y ini saya termasuk Gen Y itu alpha atau alpha male atau female, kira-kira seperti itu. Nah, di sini mungkin saya tidak akan membahas tentang kota global lainnya yang sudah maju seperti Tokyo, London, Paris. Lebih ke menekankan bagaimana sih kita bisa mensigmakan Jakarta, mengkerenkan Jakarta, mengelevate Jakarta supaya Jakarta bisa berada dalam posisi yang cukup penting dan cukup signifikan di dalam kancah kota global. Dan diskusi ini diharapkan bisa membuka awareness khususnya pada kaula muda, Gen Z agar dapat bisa berkontribusi juga sebetulnya. Dan isu tentang kota Jakarta khususnya itu bukan isu yang eksklusif. Jadi teman-teman bisa bergabung, berkontribusi, dan berpartisipasi. Nah, sore hari ini mungkin ini di sini semuanya sudah tahu ya siapa yang akan kita ajak ngobrol. Bapak Anies Rashid Baswedan. Mungkin kalau boleh sebelum kita ajak beliau untuk naik ke atas panggung, saya sedikit ada pantun kalau boleh. Ya, pantunnya mungkin boleh ya, cakep dan artinya ya. Mungkin kalau Gen Z mungkin harus belajar juga cara menjawab pantun. Datang JFF lupa waktu, padahal tugas numpuk di kepala. Iya. Pak Anies datang, kami salut selalu. Siap dengar ide Jakarta yang kece gila. Mari kita sambut dengan hangat dan meriah Bapak Anies Rashid Baswedan. Silakan duduk Bapak. Ya, apa kabar Pak hari ini Pak? Baik Rama, Iya. alhamdulillah. Terima kasih. Saya lihat Bapak tiap hari keliling nih Pak JFF Pak gitu. Iya, saya belajar banyak di sini. Jadi audiens dan terima kasih buat teman-teman yang bertahan sampai hari ketiga sore nih. Makasih. Siap. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik kota global ya Pak ya kira-kira. Nah, terkait dengan JTT ini Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang keseluruhan sesi dari Jumat, Sabtu, dan Minggu mungkin hari terakhir? Iya, saya merasakan betul di ruangan-ruangan itu penuh dengan ide, gagasan, dan itu nanti mau saya omongin juga refleksinya. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama Mas Bambang Susantono. Masih di sini nggak ya Mas Bambang? Itu Mas Bambang. Tadi ditanya Mas Bambang kata-katanya apa? Terus saya simpulkan begini. Inspirasi tidak datang dari meditasi. Inspirasi datang dari interaksi. Nah, begitu banyak forum di begitu banyak ruangan. Itu kalau teman-teman lihat menunya, itu memutuskan masuknya ruang yang mana ya? Karena di jam yang sama ada tema-tema yang menarik, pembicaranya menarik, badannya satu, tempatnya banyak gitu. Jadi Jakarta Future Festival insya Allah menggambarkan the future of Jakarta.
Kira-kira gitu. Jadi keren, keren. Oke. Keren sekali. Bunda Tika mana Bunda Tika? Kasih tepuk tangan dok buat Bunda Tika tuh. The lady behind all of this. Mami kita bersama ya Pak. Mungkin sebenarnya mungkin teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu juga mungkin sudah hadir di sini pasti ingin banyak bertanya nih sama eh, yang dikenal sebagai Abah, kemudian Bapak yang selalu menggaungkan eh, gagasan, narasi, dan karya Pak. Jadi izin mungkin sebelum kita lempar to the floor, saya ingin diskusi Pak sedikit tentang bagaimana Jakarta menjadi top 20 Global City 2045. Jadi salah satu dimensi yang cukup krusial untuk kita bisa dorong ke depan adalah terkait dengan human capital, Pak. Jadi memang ya, maaf, human capital. Halo, ya. Jadi gaula muda khususnya Gen Z dan Gen Alpha yang mungkin 20-30 tahun ke depan akan menjadi pelaku warga kota, pemimpin dan sebagainya itu sekarang sebetulnya ada satu isu yang cukup cukup penting Pak, yaitu terkait dengan isu genting bonus demografi yang selama ini kita anggap itu suatu potensi tapi challenge-nya juga banyak gitu ya. Seperti misalnya sempat beberapa tempo yang lalu kita dengar ada semacam pesimistis dari kaula muda dikaitkan dengan keterbatasan kesempatan, kemudian juga ada hashtag Pak, sampai ada hashtag kabur aja dulu gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga isu kesehatan mental dan depresi, di mana menurut data yang ada, angka prevalensi depresi di atas usia 15 tahun itu mencapai 5,91%. Kemudian juga ada isu kesehatan yang gizi ini mungkin terkait dengan Gen Alpha ya Pak. Karena stunting kita di Jakarta masih cukup tinggi 17,6%, yang sebetulnya ini akan mempengaruhi bagaimana anak-anak sekarang yang masuk Gen Alpha itu bisa tumbuh dengan cerdas ke depannya dan menjadi benar-benar menjadi demografi bonus demografi yang sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah mungkin yang juga agak-agak yang sebetulnya muncul beberapa kali di media terkait dengan kalau saya bilang namanya future leadership crisis Pak. Jadi banyak anak muda yang bilangnya tidak mau jadi pejabat karena mereka lebih ke istilahnya ada sedikit defensif terkait dengan stressful job seperti kira-kira seperti itu. Kemudian mereka lebih memilih work life balance. Nah, dengan berbagai isu tersebut Pak, dan kita sedang menuju untuk mendorong human capital juga menuju top 20 global city. Kira-kira Bapak pendapatnya seperti apa ya? Mungkin bisa menyemangati kaula muda di sini supaya seperti tadi yang diskusi sebelumnya kita berbicara dengan bagaimana masyarakat Jakarta menjakartakan masyarakat Jakarta supaya bisa cinta sama kotanya, bisa membangun kotanya. Silakan Bapak. Jadi ini bonus demografinya ya, supaya kita bisa mencapai 20 kota global dunia. Teman-teman, mencapai 20 kota global dunia itu dinamis. Kenapa? Karena bukan hanya tentang kita berkembang, tapi kita harus berkembang relatif pada kota lain. Jadi kalaupun kita mengalami transformasi, tapi kota lain mengalami transformasi lebih cepat, maka kita tetap akan terlambat. Itu bedanya menjadi 20 dengan menjadi begini. Kami saat ini dalam kinerjanya misalnya nilainya 7, kita akan naikkan jadi 9. Naikkan jadi 9 itu nggak relatif, itu absolut. Tapi kalau menjadi top 20 itu artinya kita harus bekerja ekstra dibandingkan dengan kota lain yang juga mereka tidak akan diam. Tidak akan diam. Memang mau yang nomor 20 tergeser? Tidak. Mereka karena itulah kemudian tantangan ke sana, kalau tadi disebut bagus sekali ramah kaitannya dengan apa? Kaitan dengan kualitas manusia. Karena yang menentukan kota ini maju apa tidak, bahkan yang menentukan sebuah kota itu mati atau hidup, itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Kota penuh gedung tapi sudah tidak ada orang, disebutnya kota apa? Mati. Gedungnya masih ada, tapi begitu nggak ada orang. Nah, yang menentukan manusianya. Karena itulah kenapa penting sekali pada kualitas manusia ini bagi Jakarta sudah harus kita meningkatkan targetnya, meninggikan targetnya. Kalau di nasional bicara tentang pendidikan dasar menengah, kalau Jakarta sudah harus jauh lebih tinggi dari itu. Kita harus tinggikan. Lalu
Di sini tempat berkumpulnya talents. Nanti saya akan bahas soal itu. Di sini tempat berkumpulnya talent. Sehingga kita harus menggunakan semua talent yang ada untuk bersama-sama mentransformasi kota ini. Tapi kalau kembali dulu pada soal bonus demografi. Bonus demografi ini saat ini kenyataannya sudah ada yang terlempar. Siapa yang terlempar? Yang putus sekolah. Jadi di Jakarta perlu ada strategi untuk melakukan retraining kepada mereka yang terlanjur terlempar. Kenapa terlanjur lempar? Karena bentuknya kita kayak piramida. Yang SD banyak, SMP lebih sedikit, SMA lebih sedikit, perguruan tinggi lebih sedikit. Nah mereka yang sudah terlanjur keluar untuk di Jakarta harus dikembalikan. Karena itu PKBM didorong, pelatihan-pelatihan, training dorong, sertifikasi didorong. Sehingga mereka akan bisa kembali masuk ke dalam satu, dalam tanda kutip, bursa tenaga kerja, bursa karya, supaya mereka bisa ikut di dalam kemajuan. Sehingga demografi ini benar-benar menjadi bonus. Kalau tidak, yang terlempar jadi beban. Nah, disitulah kenapa penting bagi Jakarta fokus pada kualitas manusia. Dan teman-teman semua, saya tidak menggunakan istilah kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia, supaya manusia tidak direduksi sebagai faktor produksi. Ketika kita menyebutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka kita menempatkan manusia semata-mata sebagai salah satu faktor produksi dalam fungsi ekonomi. Sementara Jakarta membutuhkan lebih dari sekedar faktor produksi, tapi manusia yang ditumbuhkan lengkap termasuk budayanya. Gitu kira-kira, Bu Rami. Kita beri tepuk tangan, jawaban yang mind blowing sebetulnya. Jadi tadi yang jangan sampai jadi beban, kemudian bahasanya manusia ya Pak, bukan sumber daya manusia karena bukan dari proses produksi dan sebagainya. Mungkin karena memang waktunya juga memang tidak banyak, karena kita juga ingin memberikan kesempatan Pak kepada yang sudah jauh-jauh hadir tadi, ada yang tiba dari Jakarta dan segala macam. Kalau boleh kita langsung to the floor Pak, supaya bisa teman-teman bisa banyak memberikan menanyakan gagasan-gagasan Bapak kira-kira seperti apa tentang Jakarta atau mungkin hal lain yang mungkin kalau bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa menuju kota global. Kalau boleh sebelum sampai ke situ Bung Rama, saya nambahin sedikit boleh ya, refleksi sedikit atas tiga hari ini. Jadi saya melihat Jakarta Future Festival ini lebih dari sekedar festival ide, tapi ada festival keberanian untuk membayangkan Jakarta ke depan. Kenapa istilahkan festival keberanian? Karena baik penyelenggara, partisipan, dan semua yang terlibat itu diajak untuk menengok ke depan. Jakarta sudah berjalan 500 tahun sebentar lagi. Lalu kita diajak untuk menengok ke depan. Dan apa yang dibahas? Yang dibahas itu bukan pertemuan kota yang normal. Biasanya kalau pertemuan kota tata ruang, transportasi. Ini bicara tentang inklusi budaya, bicara tentang kuliner, bicara tentang seni, bicara tentang hal-hal yang tidak selamanya menjadi mainstream percakapan ketika kita membicarakan kota. Lihat aja menu acaranya. Ketemu begitu banyak variasi. Jadi saya merasakan 3 hari ini itu adalah 3 hari mosaik yang amat indah. Yang kalau ide, gagasan, tukar pikiran itu nanti diadopsi menjadi visi Jakarta masa depan, maka rasanya kita akan punya visi masa depan yang luar biasa. Nah, jadi ini ya kita bicarakan tentang sesi-sesi yang muncul di situ. Misalnya ketika bicara tentang transportasi, kita bicara tentang bagaimana mobilitas itu untuk semuanya, bukan untuk sebagian. Ketika bicara tentang budaya, maka kita bicara tentang Betawi, bicara tentang Kepulauan Seribu, dan bukan bicara masa lalu, tapi bicara masa depan. Bahkan percakapan kota tua itu bukan tentang tuanya kota, tapi masa depannya kota itu. Jadi aspek-aspek yang menurut saya sangat menarik untuk jadi catatan kita. Jadi kalau boleh saya summary-kan bahwa kota yang kita bayangkan sebagai masa depan Jakarta ada miniaturnya di dalam Jakarta Future Festival ini. Semua terlibat. Kata kuncinya kolaborasi. Bagaimana DKI
mengundang berbagai macam stakeholder, lalu berpikir bersama tentang masa depan. Perhatikan semua sesinya, ASN dan non-ASN. Ini kalau dibuat 5 unsur, negara punya 2, otoritas dan fiskal. Civil society punya 3, kreativitas, pengalaman lapangan, dan jejaring. Ketika 2 hal dicampur dengan 3, maka menjadi 5 kekuatan yang ini menjadi batu lompatan untuk Jakarta ke masa depan. 5 ini jadi 1. Bagaimana kewenangan ditambah dengan fiskal plus civil society. Nah, ini muncul di dalam Jakarta Future Festival itu. Jadi saya melihat forum ini menjadi sebuah gambaran tentang Jakarta ke depan, dan kalau ini dirawat dengan kolaborasi semua aspek, rasanya Jakarta akan bisa mengalahkan kota-kota global yang ada di Asia Tenggara. Itu kira-kira. Luar biasa, Pak. Jadi ini harus di-maintain ya, Pak, sebetulnya. Mungkin bisa di-upgrade juga di tahun-tahun ke depan sehingga bisa lebih banyak gagasan yang bisa kita dapatkan dari forum seperti Jakarta Future Festival ini. Oke, izin pembukaan kalau boleh kita akan sampaikan ke floor kira-kira beberapa pertanyaan. Mungkin dibuka dengan sesi pertama untuk 3 pertanyaan ya. Ini kayaknya udah nggak pada sabarus. Luar biasa. Ya. Mungkin tadi saya sebetulnya melihat yang sebelah sini kalau boleh. Jadi 3 pertanyaan dulu ya. Tadi yang di row kedua sebelah kiri, yes. Ya, Masnya yang point yourself. Ya, silakan Masnya. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies, selamat sore Pak Rama. Perkenalkan saya Fasya, saya tinggal di Jakarta Selatan. Mungkin saya singkat saja pertanyaannya Pak. Jika semisal Pak Anies waktu itu kan menjadi gubernur 2017 ya Pak. Tapi saya ingin mengajak Bapak mencoba untuk berandai-andai ini Pak. Semisal Pak, Bapak diberi kesempatan untuk membangun seperti judulnya ya, kota global, itu membangun dari nol. Kira-kira apa 3 hal pertama yang akan Bapak terapkan agar kota Jakarta ini menjadi kota global yang ideal jika bisa membangun dari nol? Begitu Pak. Terima kasih. Oke, ya. Namanya siapa tadi? Mas, tadi namanya siapa? Fasya. Mungkin langsung yang kedua. Ya, Mbaknya semangat banget nih yang row kedua sebelah kiri. Ya, pakai jilbab. Nggak apa-apa, yang kedua dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini aku perkenalan dulu, nama aku Iza. Mungkin ini juga pertanyaan untuk Pak Anies dan juga Pak Rama sebagai Kabid di Perencanaan Strategis Bapeda. Begini Pak Anies dan Pak Rama, mungkin ya kalau kita lihat ke bagian Kuningan, kebetulan aku bekerja di bagian Kuningan di Jakarta Selatan. Itu kalau dilihat kan gunung-gunung tinggi, tapi di sampingnya itu perumahan kumuh sekali, benar-benar sangat tidak sigma. Sangat tidak keren, sangat tidak optimal gitu Pak. Dan itu jalannya tuh kecil-kecil dan menjadi sarang penyakit untuk anak-anak dan juga untuk pertumbuhan anak-anak, dan ini sangat amat mengkhawatirkan untuk saya melihatnya gitu. Untuk Pak Anies, selain rumah susun dan juga mungkin tempat tinggal secara vertikal, apa solusi atau apa gagasan Pak Anies? Mungkin kalau misalkan kita bisa turn back time di tahun 2017 sampai 2022, apa ide Pak Anies saat itu untuk meminimalisir perumahan kumuh dan juga untuk mengembangkan kesehatan warga yang ada di sana? Apakah penggusuran yang sangat paksa atau memang difasilitasi saja? Karena memang kalau difasilitasi mungkin belum optimal ya, kita lihat masih banyak perumahan kumuh-kumuh di bagian Jakarta Selatan ataupun Jakarta Pusat begitu. Dan juga untuk Pak Rama, bagaimana dari Bapeda sendiri punya rencana untuk meminimalisir hal tersebut begitu, karena ini sangat mengkhawatirkan untuk pertumbuhan anak-anak di sekitar sana dan juga untuk masyarakat di sekitar sana. Mungkin itu aja.
pertanyaan aku. Nah, Ya, makasih Mbak Pak Ras. Rama dan Pak Anis. Ini Kuningan, Jakarta, Kuningan kampung halamannya Pak Anies. Jakarta ya Mbak ya. Siap. Sebenarnya saya nggak belajar untuk jadi narasumber loh Mbak. Ini sebagai moderator aja, jadi malah ditanya. Siap. Yang ketiga, the last one, saya melihat barisan tengah boleh ya. Ya Masnya yang oh ya atas boleh. Agak jauh sebetulnya kalau atas saya kurang kelihatan. Yang tengah ya, in the middle, Mas-mas ya. Ya boleh, siap. Saling tenggang rasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ditunjuk ya mungkin ikhlas aja. Bisa banyak forum Pak Anies bisa hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies dan juga Pak Rama. Perkenalkan saya Rijal dari komunitas Sahabat Gizi. Ya, Pak Anies, ini kan kemarin kami juga diberikan kesempatan, terima kasih karena sudah mengisi nasihat gizi. Bener banget kalau bicara kota, tentunya bukan hanya kota yang terbangun, tapi juga dari individu atau manusianya. Nah, bagaimana sih Pak Anies kalau di Jakarta itu, kalau bicara stunting, mungkin bukan hanya stunting masalahnya. Tentu ada triple burden malnutrition ya, terkait dengan obesitas. Nah, Jakarta ini akses pangannya sudah bagus. Bicara fasilitas kesehatan sudah bagus. Kemudian kemarin juga baru launching ya Pemda Posyandu, Smart Posyandu. Itu kan bagus banget. Nah, bagaimana membangun kesadaran masyarakatnya sehingga mereka peduli dan aware terhadap akses pangan sehat. Gitu. Sebenarnya sudah tersedia dan juga bagaimana bisa mereka mau menjalankan gitu ya program-program yang sebenarnya sudah ada dari Pemda DKI. Itu aja Pak Anies. Thank you. Terima kasih. Gini, Bung Rama, ini kalau boleh yang pegang lampu, nyalain dulu lampunya supaya yang di atas bisa kelihatan. Lalu berikan kesempatan di atas untuk tanya juga. Dari sini nggak kelihatan soalnya. Nyalain aja lampunya di atas. Toh ini bukan panggung pentas teater gitu. Nggak apa-apa, sama-sama terang nggak apa-apa gitu. Soalnya dari sini nggak bisa kelihatan. Yuk, Bung Rama kasih aja kesempatan lagi. Satu ya Pak. 5, nanti ya. saya jawab sekaligus. Siap, 5. Dari atas. Ya, row ketiga ya, Mas yang ya boleh ya siap. Tapi ada ini nggak, Asyur nggak di sana? Nggak ada ya, yang di atas boleh dibantu. Mungkin satu lagi sambil nunggu yang di atas dapat mic kali ya. Ya, Mas yang itu betul. Ya, ada bisa dibantu untuk mic-nya. Mas yang ini yang tadi. Nah, sambil menunggu yang di atas dapat mic ya Mas ya. Boleh kalau boleh panitia yang ada yang di atas bisa ke atas bagi mic. Satu lagi tadi sudah. Rumit nih 5 nih kayaknya nih. Tadi udah Masnya 3, oke kita apa namanya? Tadi udah cewek. Cewek apa cowok? Oke, banyakan cewek. Siap. Mas yang jilbab oranye, Mbak yang jilbab oranye, maaf, sorry. Tadi kok cewek. Jadi bingung nih cowok cewek nih, di distract nih. Mbak yang jilbab orange, ibu-ibu jilbab orange. Tadi kan muda semua ya. Ini ibu-ibu atau masih muda? Kayaknya masih muda sih. Tapi ibu muda mungkin ya. Silakan ibu yang sambil dibantu yang di atas tadi. Ada yang sudah bantu kah? Yang di atas sudah ada. Ya Mas yang ini Mas yang tuh yang ya itu ya. Yang itu ada mic-nya mungkin. Ya. Yang iya di atas ada mic kah? Sudah bisa dibantu untuk yang satu lagi aja Mas. Ini dari siapa yang mana ini yang ngomong? Mungkin turunin tangan dulu sebentar, nanti akan dapat giliran, nanti ya jangan sampai habis waktu. Mas yang di atas sudah dapat mic kah? Belum? Dia belum, Mas yang ini. Langsung ya Pak. Ibu yang orange tadi yang mana? Insya Allah saya wakilkan pertanyaannya. Yang mana ini? Panitia bisa dibantu ibu yang ini dan Mas yang ini. Ayo. Ini jadi rusuh. Ayo. Ibu yang orange, Mbak panitia. Yang orange yang ya jilbab orange yang di third row di baris tengah di sebelah kanan dekat LA.
ya dekat tangga. Ada yang bisa dibantu? Ya itu yang sedang nunjuk, boleh? Panitia bisa dibantu kah? Atau saya turun sendiri ke sana lari? Ya itu yang Mbak mohon dibantu sama Mas yang di atas sudah dapat kah? Sudah. Sudah. Oh ya, silakan Mas ataskan dulu, silakan namanya. Silakan. Oke, assalamualaikum. Oh, berdiri. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, perkenalkan Pak Anies, nama saya Raffi Udin Abdillah. Saya baru ke Jakarta. Sebelumnya saya ada tugas di Medan dan penempatan sekarang di Jakarta. Dan kemarin saya ngikutin gathering volunteer. Nah, ada satu isu yang mungkin bisa jadi masukan kepada pemerintah atau nanti mungkin bisa mendapatkan insight dari Pak Anies tentang volunteer kita yang saat ini banyak, Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah ada insentif untuk para volunteer kita, baik itu nanti mungkin ada mungkin misalnya ada gaji atau ada tambahan bantuan sosial atau ada pengurangan pajak atau ada beasiswa atau dan yang lainnya, atau seperti apa untuk memaintain para volunteer dan meng-engage lebih banyak lagi para volunteer untuk kegiatan-kegiatan sosial kita. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih banyak. Ibu yang jilbab orange di tengah sudah dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Anies dan Pak Rama. Perkenalkan nama saya Desi. Saya CPNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan salah satu indikator kota global, yaitu terkait dengan kemudahan berusaha dan perizinan gitu. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan ruang inovasi bagi daerah terkait dengan kemudahan berusaha dan perizinan jika karakter regulasi di tingkat pusat bersifat sentralistik, terutama pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan terkait sistem, kemudian norma, standar, kriteria, dan prosedur itu sudah diatur di regulasi tingkat pusat. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin mengkonklusi dikit Pak. Tadi ada pertanyaan dari Mas Tasya terkait dengan Jakarta kalau dari nol ya. Kemudian Mbak Iza yang dari Kuningan tadi melihat ada high rise, ada kumuh, bagaimana istilahnya penanganannya. Tapi mungkin nanti Bapak yang jawab ya, Mbak. Kemudian yang ketiga Mas Rizal terkait dengan dari komunitas Sahabat Gizi, masalah penyakit lidah menular, GGL kurang, yang terkait dengan obesitas dan penyakit lidah menular lain lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana memberikan kesadaran pada masyarakat tentang masalah gizi ini, karena memang pada akhirnya memang perlu untuk diedukasi. Kemudian Raffi, bagaimana terkait dengan volunteer dan bagaimana bisa men-maintain volunteer itu, karena memang itu masih sangat dibutuhkan. Kemudian terakhir Mbak Desi, CPNS, DPMP TSP, bagaimana kita bisa mengelevate terkait investasi, namun aturannya memang masih arahan dari pusat, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin Bapak bisa menjawab secara general terkait dengan 5 pertanyaan tersebut. Memang berbeda-beda, tapi insya Allah ada beberapa poin yang bisa disampaikan oleh Bapak. Ya. Jangan Pak. Oke, saya berdiri juga ya. Ya, siap. Gini, teman-teman. Jadi tadi ada beberapa hal yang ditanyakan. Pertama, bagaimana kalau kita mulai dari nol? Itu adalah kemewahan yang kita nggak pernah miliki. Tidak bisa kita mulai dari nol. Jadi kita berada dalam sebuah kota yang usianya 500 tahun
Dan dari 500 tahun itu apa yang kita bisa kerjakan? Karena itu menurut saya malah jangan kita asumsikan kita harus mulai dari nol. Faza mana Faza tadi? Faza. Oke, Faza. Jadi usul saya dari yang ada sekarang ini apa yang baik yang dikerjakan? Nah, kalau saya melihat kita memiliki sumber daya yang luar biasa yang tidak dimiliki kota-kota lain barangkali di Asia Tenggara. Di sini berkumpul talent yang terseleksi dari seluruh Indonesia. Di sini berkumpul simpul budaya dari seluruh Indonesia. Di sini pintu gerbang Indonesia pada dunia. Jadi kalau kita bicara tentang sumber daya, saya bisa katakan tidak ada kota-kota lain yang punya sumber daya sehebat Jakarta. Karena itu pendekatannya, menurut saya kalau kita mau maju ke depan, maka jangan membayangkan semua diurus hanya oleh pemerintah. Kalau pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana pembangunan, maka jangan sampai begini, itu rencana pembangunan pemerintah DKI. Jangan. Itu harus jadi rencana pembangunan DKI Jakarta. Dan itu artinya satu kata, kolaborasi. Yang membuat Jakarta Future Festival menarik itu kenapa? Kolaborasi. Coba kalau yang berderet di situ bicara jajaran kepala dinas. Bener nih. Kira-kira Bapak Ibu datang nggak nih teman-teman semua sini? Enggak lah, itu raker internal namanya. Iya, raker internal itu. Loh, karena itu diundang semua datang, semua diajak tukar pikiran, lalu diajak berbagi imajinasi. Nah, di situ dahsyatnya Jakarta Future Festival. Makanya saya katakan tadi, bila pendekatan ini diteruskan, maka kita akan bisa mendapatkan masa depan Jakarta yang dahsyat. Ada satu hal sederhana yang harus menempel di pemegang kewenangan. Saya istilahkan pemegang kewenangan. Apa itu? Memegang kewenangan bukan berarti menguasai masalah. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki seluruh pengetahuan. Memegang kewenangan harus membuka diri untuk mengundang semua agar kewenangan itu dipakai untuk membuat kebijakan yang tepat untuk kota Jakarta. Kira-kira gitu. Jadi, nah keterbukaan ini saya rasakan ada. Terbuka. Jadi bisa terlibat. Kalau Pak Gubernur Pramono Anung tidak membuka ruangan seperti ini, mungkin nggak ada partisipasi begini. Nggak ada. Jadi kita sekarang punya kesempatan untuk meneruskan semangat kerja bersama. Jadi kalau saya ditanya apa kata kuncinya, saya akan jawab kolaborasi. Jadi kota ini dimajukan oleh semua. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Seperti misalnya kampung. Nih, namanya siapa tadi? Iza, Pak. Iza tanya soal kampung misalnya. Jadi pemerintah kota jangan merasa, oh saya yang paling tahu soal kampung. Ya, saya yang punya kewenangan. Tapi kalau pengetahuan, tanya sama Marco Kusumawijaya di sini. Tidak ada Mas Marco di situ. Tanya sama Rujak. Tanya sama teman-teman yang sudah, Mbak Elisa. Tanya sama teman yang bekerja dalam urusan kampung. Sehingga kita dapat best practice. Dan kita akan dapat pengalaman-pengalaman sukses. Sekaligus juga menghindari pengalaman gagal. Tapi kalau kita pendekatannya, karena saya pegang tanda tangan, maka saya akan putuskan dengan kepala saya sendiri. Nah, itu masalah. Di situ mulainya masalah. Cuman kadang-kadang punya kewenangan itu suka merasa punya kuasa. Iya. Bukan siapa, ini kita-kita gitu. Iya, kita nih kalau udah punya kewenangan rasanya punya kuasa. Authority and power itu dua hal yang berbeda. Nah, yang dimiliki ini authority. Nah, authority ini menurut saya dipakai itu. Nah, jadi kalau tadi Faza pertanyaan ke depan, menurut saya kolaborasi ini yang harus dimanfaatkan. Tidak ada kota yang memiliki think tank sebanyak Jakarta. Tanya think tank apapun juga. Tentang kemiskinan ada.
think tank tentang pembangunan ada, think tank urban ada, think tank anak miskin ada, think tank tentang gizi ada, semua menunya ada. Nah pertanyaannya, kok nggak pernah dipakai mereka? Kok mereka nggak diajak ngobrol? Kenapa mereka nggak diundang? Kenapa mereka nggak dilibatkan? Lah semua yang mereka lakukan itu bisa dimanfaatkan oleh Jakarta. Nah disinilah kenapa pentingnya kita membuka diri di pemerintahan. Ini tidak berlaku bukan hanya pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia juga begitu. Buka. Kalau buka diri untuk terlibat, maka kita akan banyak sekali terima terobosan yang ada dari civil society. Nah pendekatan kolaborasi ini, itu pendekatan yang menurut hemat kami perlu menjadi rute utama bagi Jakarta ke depan. Lalu menyelesaikan soal ketimpangan, kemiskinan, itu juga bisa dikerjakan sama-sama. Jadi pelibatannya bisa semua. Itu ya, itu satu. Terus soal kampung, bisa catatan. Kampung ini khas Indonesia dan tidak boleh dihilangkan. Kumuhnya boleh hilang, kampungnya tidak pernah boleh hilang. Oke? Nggak boleh. Teman-teman, kata-kata itu mencerminkan budaya, mencerminkan peradabannya. Dan dalam bahasa Inggris pun tidak ada kata kampung itu. Karena itu mereka mengadopsi dari bahasa Indonesia. Sehingga sekarang menjadi kata di dalam diksi bahasa Inggris. Kenapa? Karena nggak ada konsep itu di sana. Nah, kita di sini perlu membereskan kumuhnya. Tidak sehatnya, padatnya. Tetapi kampungnya sendiri harus tetap hidup. Jadi saya melihat seperti itu. Kemarin kita ketika mengerjakan di Jakarta dikerjakan bareng-bareng. Ada kerja bersama siapa? Satu adalah warga kampung itu sendiri. Kedua adalah pemerintah. Ketiga adalah pakar, ahli, civil society. Keempat fasilitator. Untuk membuat tiga ini bisa bercakap-cakap. Dari situlah kemudian kita kemarin punya CAP. Community Action Plan. Ini ngobrol, membangun. Jadi ketika mau melakukan renovasi atas kampungnya, renovasi itu tidak dikerjakan semata-mata karena negara datang mengatur kampung itu. Tidak, ajak ngobrol dengan warganya. Yang diinginkan seperti apa sih? Termasuk ketika bangun taman. Taman itu dibangunnya seperti apa sih? Itu diajak ngobrol warga di situ. Supaya pembangunan itu adalah pembangunan bersama-sama kita. Nah, di dalam pemerintahan itu ada 4 tipe pengadaan barang jasa. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 dan tipe 2, teman-teman tahu nggak tipe 1, 2, 3, 4? Belum ya? Gini, ada yang udah tahu? Belum. Berarti bukan di pemerintahan ya? Tipe 1, 2. Tipe 1 itu gini, kalau dikerjakan oleh pemerintah sendiri, sederhananya ya. Kalau dikerjakan oleh pemerintah sendiri, oleh dinas itu namanya tipe 1. Kalau dibuatkan tender, kemudian ada masukan itu tipe 2. Sederhananya begitu. Tipe 3 apabila dikerjakan oleh masyarakat. Tipe 4 juga usulan dari masyarakat. Nah, tipe 3, 4 itulah yang dikerjakan ketika membangun kampung-kampung di Jakarta. Jadi, apa bedanya nih? Kalau bangun jalan di gang-gang kampung, bila dikerjakan pakai tipe 1, tipe 2, maka akan ada kontraktor kerja di situ atau dari dinas bekerja di situ. Lalu warga hanya dapat tulisan, mohon izin jalan Anda terganggu. Oke. Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda cuma nonton aja. Kenapa? Karena yang ngerjain pihak lain. Tapi kalau pengadaan dengan tipe 3, tipe 4, maka uangnya diberikan kepada warga. Bisa ketua RW-nya, bisa organisasi di sana, mereka yang mengerjakan. Apa yang terjadi? Ketika mereka mengerjakan, ditambahin itu. Semennya ditambah, materialnya ditambah. Kenapa? Karena ini adalah milik kita dan kita yang mengerjakan. Nah, pemerintah kemudian mengawasi. Nah, pendekatan inilah yang harus diteruskan ke depan. Supaya kepemilikan atas penyehatan kampung itu ada pada warga kampungnya. Kalau tidak, mereka jadi penonton. Kita jangan lagi meneruskan menganggap rakyat itu cukup sebagai penonton. Jangan. Saya ingin garis bawahi, negeri ini dibangun dengan prinsip gerakan. Bukan dengan prinsip program. Apa bedanya gerakan dan program? Kalau gerakan, itu ownership atas masalah ada pada seluruh kita. Kalau program, itu ownership-nya ada pemerintah saja. Nah, negeri ini ketika dirancang, itu semangatnya semangat gerakan. Semua diajak terlibat. Semua diajak ikut mengurusi. Coba bayangkan teman-teman, kalau dari awal negeri ini didirikan dengan semangat program, bahaya. Tentara sekutu datang,
Kemudian rakyat beritahu tentara sekutu masuk nih. Terus jawabannya, oh itu program Kementerian Pertahanan. Silahkan Kementerian Pertahanan berperang lawan Belanda sana. Enggak, semuanya terpanggil. Nah, hari ini yang harus memanggil rakyat siapa? Pemerintah. Tonton boleh Google kalau ada sinyal. Soalnya nggak ada kan? Iya, saya juga tadi merasakan. Mau kasih tahu passwordnya nggak? Kalau kasih tahu password, mandek lagi nanti. Ini nanti Anda Google aja kalau udah pulang. Soekarno, peluncuran gerakan pemberantasan buta huruf. Okay? Itu Bung Karno meluncurkan gerakan buta huruf itu nulis A, I, U, E, O di papan tulis. Lalu ketika beliau menulis di sampingnya ada banner besar sekali. Bannernya itu tulisannya apa? Bantulah kami berantas buta huruf. Itu jarang sekali pemerintah hari ini tuh menggunakan kata bantulah. Pemerintah selalu dengan semangat ABCDFG. Kan gitu. Itu kan kita tuh gitu kalau bikin apa-apa. Gak ada itu kata-kata bantulah kami gitu, gak ada. Nah, forum ini, Jakarta Future Festival, itu mengatakan bantulah kami dengan cara diundang semuanya untuk terlibat. Diundang semua untuk ngomong, bantulah kami. Ini loh, mau bikin Jakarta masa depan. Yuk ngomong semuanya, yuk. Yuk sampaikan gagasan semua. Nah itu juga pendekatan harus dikerjakan ketika pangambung-ngambung Jakarta ke depan. Gitu ya. Lalu, sebentar. Bung Rizal, soal gizi. Kalau saya boleh usul, Bung Rizal kabarin aja ke kita. Yuk ke kita, seperti saya di pemerintah. Enggak lagi, lupa. Ini pengangguran di sini. Jadi Bung Rizal, Anda tadi mana Rizal? Rizal, Anda kan udah komunitas Anda itu sudah tumbuh, udah peduli, udah berkarya, dan negara harus bilang terima kasih. Terima kasih Anda sudah ngurusin soal gizi buat rakyat di Jakarta. Jadi, nah lalu ide-idenya menurut saya perlu diobrolin dengan dengan DKI gitu. Dengan DKI supaya itu bisa diadopsi yang tadi saya katakan tadi. Negara itu punyanya dua, kewenangan dan fiskal. Nah, kreativitas, jejaring, kemudian pengalaman lapangan itu dimiliki oleh civil society. Jadi jangan sering-sering tanya kepada pemerintah sebaiknya apa yang dikerjakan, tapi beritahu pemerintah apa yang harusnya pemerintah kerjakan berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman di program gizi itu. Raffi Udin, apakah volunteer bisa dapat insentif? Bukan volunteer lagi nanti. Iya, namanya volunteer kok gitu. Betul tidak? Relawan itu tidak dibayar. Bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Iya dong. Tapi begitu dikuantifikasi, maka dikuantifikasi itu kemudian mengalami devaluasi. Devaluasi itu penurunan nilai. Jadi kalau volunteerism sebaiknya rewardnya itu bukan berbentuk monetary. Rewardnya bentuknya apresiasi. Karena itu sebetulnya istilah honor itu dari kata honor. Honorarium. Karena yang Anda kerjakan nggak bisa dirupiahkan, maka Anda diberikan honorarium. Tapi honorarium di kita ini sudah berubah menjadi iya. Sebetulnya honorarium itu penghormatan atas sesuatu yang tidak bisa dihitung rupiah. Karena itu honorarium kita dimonetarikan gitu. Sehingga lalu ya jadi udah nggak lagi honorarium lagi sebetulnya. Itu kira-kira konsepnya. Jadi apa sih teman-teman, misalnya label menjadi warga berjasa. Nih pasang di sini. Jadi bukan hanya menteri dan presiden aja yang punya label. Warga punya sertifikat apresiasi. Kemudian diberikan tadi misalnya insentif pajak. Kemudian itu bisa itu semua dikerjakan. Tapi jangan sampai kita mengubah yang namanya volunteer menjadi
berbayar. Tapi soal ide insentifnya iya, tapi insentifnya kehormatan juga supaya tetap terjaga semangatnya. Desi, ini sensitif pertanyaan Anda. Soal kewenangan yang ditarik ke pusat terkait dengan izin-izin. Nah, ini harus diobrolin. Tapi kalau kemewahannya Jakarta adalah pusatnya ada di Jakarta. Pemerintah pusatnya ada di Jakarta. Sehingga Jakarta harusnya bisa mencari ruang di mana kebijakan pusat dan kebijakan di Jakarta itu bisa sinkron. Saya tahu di PTSP kita ini JKI Jakarta itu udah punya semacam sistem untuk memproses perizinan yang luar biasa canggih. Dan itu sebenarnya bisa diobrolkan lagi dengan pemerintah pusat, khususnya di BKPM, supaya proses-proses perizinan bisa tetap menggunakan sistem yang sudah rapi ini, terutama terkait tata ruang. Kenapa itu penting? Karena kalau tidak, nanti semua proses perizinan tidak memperhitungkan rencana tata ruang, dan Jakarta harus dijaga perencanaan tata ruangnya. Kalau enggak bisa repot. Kita pernah eksperimen. Kalau tidak menggunakan ketentuan tata ruang, maka bisa-bisa muncul izin pabrik di tempat yang tidak boleh untuk pabrik. Izin usaha di tempat yang tidak boleh untuk kegiatan usaha. Nah, itu hal sederhana, tapi itu harusnya bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat. Gitu ya, 5 hal tadi. Makasih. Ya. Luar biasa jawabannya Pak terhadap tadi 5 pertanyaan. Sudah puas ya teman-teman? Ya, iya boleh, siap. Mungkin 1 sesi lagi, 3 mungkin. 3, ya. 3. Mbaknya tuh semangat sekali. Ini teman-teman, ini saya nerusin Rama. Tidak ada pertanyaan yang jelek. Tidak ada juga pertanyaan yang baik. Yang ada itu pertanyaan panjang. Jadi bikin pertanyaannya singkat, ya, jelas. Oke. Allahu Akbar. Saya menghargai yang sampai berdiri. Ya. Yang Mbak yang sampai berdiri 1. Yang di sana belum dapat di ujung sana. Cowok ya. Tadi udah cewek, sekarang cowok. Ya, sebentar. Cowok yang di sana yang baju putih. 1 lagi cewek. Di sini jarang loh ini. Ya udah. Boleh Pak, cewek Pak. Mbak cewek, jadi bingung saya jadinya. Cukup ya, 3. Tadi sudah di-mention Bapak, singkat. Karena emang waktunya juga nggak banyak, kita sudah masuk maghrib juga. Ya silakan Mbaknya duluan, kemudian yang Masnya, dan yang terakhir. Siap. Yuk, langsung. Yang ini. Yang panitia mohon bantu yang kedua ini. Yang sudah ditunjuk maju aja ke depan biar boleh, ya maju ke depan. Yuk. Kesempatan loh ini jarang-jarang. Ya, silakan Mbak. Langsung saja. Udah pegang, langsung aja. Langsung aja. Ya. Ya, langsung aja Mbak yang pertama. Oke, Pak Anies, saya Jihan. Saya itu bukan orang Jakarta, saya orang Jogja. Saya itu ke Jakarta karena saya punya mimpi. Ngomongin soal global, soal cities, ini berarti kita ngomongin soal future, which mean we are talking about dreams. Tapi ketika kita ngomong soal mimpi, kita berarti harus fokus juga dengan realita. Menurut Pak Anies, apa sih bagian dari Jakarta yang realitanya harus banget dibangun, difokuskan untuk menjawab para Jakartan dreams di Jakarta itu? Gitu Pak, terima kasih. Kenyataan Jakarta yang harus difokuskan, dibangun, yang dititik beratkan untuk dibangun, untuk menjawab Jakartan dreams dari banyak orang di Jakarta yang mungkin dari second tier city juga ke sini untuk punya mimpi itu, gitu Pak. Belibet ya Pak, maaf ya Pak. Enggak. Ners. Silakan. Ya Mbaknya dulu nggak apa ya Mas, cowok kan ngalah.
Halo Pak Anies, saya Caca dari Unit Pengelola Dana Perumahan. Saya adalah salah satu saksi yang karyanya Pak Anies DP 0 rupiah yang sekarang hunian terjangkau milik masih ada bertahan sampai sekarang. Begini Pak, saya bicara tentang Jakarta Future. Seperti yang Bapak bilang tentunya itu mencapai Jakarta Future sendiri bukan hanya tugas dari pemerintah saja. Tapi tentu juga tugas saya sebagai masyarakatnya. Lalu untuk Gen Z seperti saya nih Pak, ibu-ibu seperti saya yang bisa kami lakukan secara pribadi atau personal agar Jakarta Future itu bisa terjadi dan bertahan di masa-masa berikutnya untuk diwariskan ke anak cucu kami itu seperti apa Pak? Terima kasih. Peran ibu-ibu. Iya Pak, karena cukup penting Pak ibu-ibu ya Pak. Terima kasih. Ya, yang ketiga Masnya. Ada yang bisa bantuin nggak nanti? Mas Anggi ya. Mas Anggi baju merah main. Wah, kayaknya pindah ke mana saja. Ya, satu lagi Pak untuk ya. Mic-nya Yang buat Masnya. Halo. Ya. Selamat malam Pak Anies, Pak Rama. Perkenalkan nama saya Bintang Pradana. Tahun lalu saya menulis polarisasi musikal yang Pak Anies tonton juga di teater ini. Pertanyaan saya, makasih. Pertanyaan saya terkait dengan politik. Jadi pertanyaan saya Pak, dalam mewujudkan mimpi Jakarta yang lebih baik, Jakarta di Indonesia ya, dibutuhkan pemangku kebijakan di masa depan yang juga baik. Tapi kalau politik sudah sentimennya sangat negatif, dan anak-anak muda zaman sekarang tidak mau masuk ke politik, bagaimana cara kita bisa shifting sentimennya supaya di masa depan yang maju menjadi pemangku kebijakan bukan cuma yang orang tuanya ada di dalam politik sekarang. Terima kasih. Pertanyaannya Bang Jay. Oke, ini tepuk tangan buat Masnya berarti ya. Yang pertama dari Mbak Jihan terkait dengan tadi Jakarta Dreams ya. Kemudian Mbak Caca terkait dengan tadi masalah Jakarta Future terkait dengan ibu-ibu. Kemudian tadi Mas Bintang yang sebenarnya pertanyaan sangat bagus sekali yang tadi juga saya mention Pak. Terkait dengan pesimistik dan bagi kaula muda mungkin langsung saja silakan Bapak. Jihan, apa satu hal yang menurut Jihan krusial? Kesetaraan kesempatan untuk bisa mendapatkan akses pendidikan, untuk bisa dapat akses pelayanan kesehatan, untuk bisa dapat akses perumahan, untuk bisa dapat akses pekerjaan. Kesetaraan ini menurut saya PR terbesar di Jakarta. Dan tadi Pak Gubernur Pramono menceritakan salah satu PR yang beliau ingin selesaikan adalah tentang ketimpangan yang luar biasa. Dan ini PR-nya. Kenapa? Karena ketimpangan ini, teman-teman, agak unik. Gap antar kota besar di dunia sekarang menipis. Jakarta dengan Singapura, Jakarta dengan Tokyo, Jakarta dengan London, Jakarta dengan New York, itu gapnya antara tahun 70-an, 80-an, 90-an, dan sekarang makin tipis antar kotanya. Tetapi gap di dalam kotanya makin melebar. Karena itulah gap dalam kota ini yang harus diselesaikan. Sama, gap antar negara juga begitu. Indonesia di dalam percaturan dunia kita masuk dalam G20. Ukuran perekonomian kita nomor 16. Gede itu. Di dalam seluruh bangsa kita nomor 16. Tetapi gap di dalam negerinya, kita masih luar biasa. Jadi PR utama kita hari ini untuk ke depan adalah membereskan soal ketimpangan dengan kesetaraan. Nah, kesetaraan ini harus jadi kata kunci untuk membereskan semuanya. Ini nyambung kepada apa yang disampaikan Caca tadi soal kesetaraan. Saya senang Pak Gubernur Pram akan meneruskan program DP 0 rupiah. Kenapa? Karena begini teman-teman. Bagi masyarakat di Jakarta, kebutuhan rumah itu mendasar. Bagi yang keluarga yang sudah mandiri, sejahtera, mereka dilayani oleh industri properti. Mereka bisa ke industri properti, ke pasar properti untuk beli rumah, untuk kredit rumah. Yang lemah ada program untuk rumah susun sewa. Yang lemah, mereka sewa. Yang problem di Jakarta itu yang di tengah. Yang di tengah itu kelompok yang kejepit. Mau rumah susun mereka dianggap terlalu makmur.
Ya kan? Terlalu makmur, mau ke pasar properti, nggak punya DP. Bener nggak? Nah, kelompok di tengah inilah yang diberikan program DP 0 rupiah. Kenapa? Karena mereka bisa bayar kredit tapi tidak bisa punya DP. Itu kelompok tengah nih. Nah, kelompok tengah ini yang selalu repot siapa sih? Baru lulus, baru punya rekam jejak 5 tahun kerja. Itu mau ngaku miskin nggak bisa. Ya kan? Mau ngaku makmur belum cukup. Nah, yang ke tengah ini, inilah kenapa negara harus memikirkan kesetaraan kesempatan. Bukan kesamaan kesempatan. Yang atas dan yang bawah jelas beda. Tapi yang di tengah. Nah, kesetaraan ini menurut saya yang harus menjadi kata kunci kalau kita mau mendorong Jakarta ke depan. Nah, ada satu hal teman-teman, ini kota global yang dari tadi belum kita sentuh. Saya pernah membayangkan apa sih yang disebut sebagai salah satu ciri kota global. Salah satu ciri kota global itu adalah kota ini menarik dan merangsang global talent untuk datang. Kalau global talent tidak mau datang berarti ini bukan kota global. Tapi masih kota lokal. Global talent itu ya orangnya ya korporasinya. Institusinya. Ketika institusi-institusi internasional mau datang ke Jakarta secara sukarela, bukan karena dipaksa, maka mereka menempatkan Jakarta sebagai kota global. Talent juga begitu. Dan ketika dicek, salah satu faktor orang mau tinggal di Jakarta global nih. Agak mengejutkan sih. Kualitas udara. Ya, ketika seseorang mau pindah ke Jakarta, dia tanya udaranya bagus enggak? Ketika udaranya itu tidak sehat, pertanyaan mereka, mau nggak saya bawa anak-anak saya, keluarga saya, untuk tinggal di sebuah kota yang udaranya tidak? That's the big question. Nomor 2, kalau sakit, fasilitas kesehatannya kelas dunia tidak ya? Kalau mau sekolah, sekolahnya kelas dunia tidak ya? Jadi ketika kita membayangkan masuk ke level global, kita harus membayangkan global talent mau ke sini. Saya sempat ngomong sama teman-teman pengelola transportasi umum di Jakarta waktu itu. Di luar KPI soal ridership, jumlah penumpang dan lain-lain, ada satu KPI sederhana yang saya selalu katakan pada pengelola MRT dan Transjakarta waktu itu. Apa? Selama yang naik kendaraan umum masih warga domestik, kita belum kelas dunia. Tapi kalau para ekspat sudah naik kendaraan umum, berarti kendaraan umum kita sudah level dunia. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita udah sering tuh naik kendaraan umum ketemu dengan ekspat-ekspat yang pada naik kendaraan. Itu artinya mereka sudah merasakan. Nah, ini satu level. Nah, apa yang menarik dari ini semua? Perasaan kesetaraan itu akan muncul ketika kita memperlakukan warga kita setara dengan pelaku global. Nah, kemudian ibu-ibu, Caca, apa yang bisa dikerjakan ibu-ibu? Menurut saya gini teman-teman, kalau boleh saya usul ya, keterlibatan di lingkungan itu bukan hanya ibu-ibu, anak muda. Mungkin sudah saatnya kita mengundang para profesional untuk mau jadi ketua RT. Para profesional untuk mau terlibat di kampungnya. Seringkali kita ini aktif di luar, aktif di perusahaan, punya posisi manajemen di perusahaan, tapi sampai ke kampungnya, sampai ke kompleknya, nggak mau ikut manajemen. Nggak mau ikut manajemen. Menurut saya sudah saatnya warga Jakarta aktif di komunitasnya, di kampungnya, di kompleksnya, sehingga kita bisa mendorong kemajuan. Bayangkan bila itu kita lakukan sama-sama, termasuk untuk ibu-ibunya. Kira-kira begitu ya. Terus ada pertanyaan. Bintang. Ya. Gimana caranya supaya politik kita tidak hanya diikuti oleh anak-anaknya politisi? Gitu. Dijawab nggak ya? Bintang mana Bintang? Ya. Gini, Bintang. Bintang anak politisi bukan? Bukanlah, pasti. Teman-teman, ini adalah harapan dari seluruh rakyat. Kita menginginkan mereka yang masuk ke politik adalah mereka yang lolos meritokrasi. Kita berharap begitu. Cuman kan tidak selalu kenyataannya seperti itu, bukan? Gak ada selalu kenyataan seperti itu. Nah, jadi kalau saya usul menghadapi situasi ini jangan mengeluh saja. Tapi mereka-mereka yang punya prestasi, yang punya karya, jangan menjauhi wilayah politik. Terlibatlah. Belum tentu menang, tapi masuk. Tapi terlibat.
Dan kita itu jangan sampai begini, saya kepengen sistemnya udah beres dulu baru saya mau ikut. Nggak akan terjadi perubahan. Perubahan itu hanya terjadi kalau mau berjuang di dalamnya. Lecet, ya. Mungkin ada salah, ya. Mungkin akan terima kritik, ya. Tapi jangan menjauhi. Dan kalau kita menjauhi, maka ya situasinya akan berubah. Jadi saya usul pada teman-teman yang peduli atas pengambilan kebijakan di Indonesia, jangan jauhi wilayah politik. Terlibat. Dan anak muda hari ini punya ruang keterlibatan luar biasa. Saya bayangkan seperti segitiga, teman-teman. Demokrasi, anak muda, teknologi. Itu 3 hal tuh. Itu membuat anak muda bisa partisipasi luar biasa. Waktunya udah habis. Saya mau nerusin, udah habis. Nah, ini 3 ini teman-teman. Jadi anak muda dengan teknologi Anda bisa terlibat di dalam proses politik luar biasa. Sekarang kemampuan untuk menggaungkan aspirasi muncul. Lihat yang terjadi di Papua. Kalau nggak muncul di sosial media, anak muda nggak bisa bertahan itu. Lihat kemarin ketika MK ambil keputusan yang akan menurunkan, yang tidak menurunkan lalu mau diubah oleh DPR dan gagal. Kenapa? Karena anak muda memilih untuk turun tangan. Anak muda memilih untuk terlibat dan menggunakan apa? Teknologi. Jadi menurut saya jangan diam, justru aktif, justru terlibat. Dan saya yakin proses ini akan makin hari makin sehat. Tidak mungkin meritokrasi saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi ada proses seleksi yang meritokratik. Sesudahnya popular vote. Kira-kira ginilah. Calonnya 3. Tapi 3-3-nya dicalonkan lewat proses meritokratik. Siapa yang terpilih yang paling populer? Nggak apa-apa. Tapi 3-3-nya salah satu dari 3 terpilih, rakyat nggak rugi. Yang repot kan gini. Apabila ini titipan-titipan, bukan? Ya, itulah sebabnya saya sampaikan. Jangan sampai koneksi mengalahkan prestasi. Jangan sampai koneksi mengalahkan kompetensi. Nah, dan yang bisa ngawasin ya kita-kita semua. Jadi usul saya seperti Bintang dan teman-teman yang peduli, terlibatlah dalam proses politik secara aktif, menjaga, dan mulainya di mana? Mulai di kota kita. Kota Jakarta, kota-kota kita semua di seluruh Indonesia, apalagi nanti level nasional. Teman-teman, waktunya sudah habis. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada semuanya yang sudah terlibat di Jakarta Future Festival. Insya Allah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yuk kita ambil masa depan Jakarta yang lebih baik buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Anies Baswedan atas gagasan yang sudah diberikan teman-teman semua. Tetap menyalah ya kaula muda ya. Kalian adalah calon pemimpin di masa depan. Mungkin sebelum ditutup izin Pak pantun sedikit aja boleh ya. Sekali lagi pantun penutup. Langit Jakarta mulai senja. Diskusi usai namun semangat tetap menyala. Terima kasih Pak Anies atas gagasan yang luar biasa membawa mimpi Jakarta ke arah yang nyata. Saya tutup forum kali ini. Terima kasih banyak teman-teman semua, rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Jakarta shines with dreams so bright.